Oke, ini adalah episode ketiga kita. Nah, kalau kemarin di episode pertama kita ada di apa namanya, Pak? Namanya tempat sampean kemarin Empu Sarembang. Kemarin kita ada kalau di episode pertama kita ada di Empu Sarembang. Kemudian di episode kedua kita di Pandai Besinya. Nah, sekarang ini ada informasi yang keren. Nah, kerennya kenapa? Menurut informasi masyarakat sekitar, ini ada peninggalan, boleh dikatakan peninggalan sejarah ya dari para empu-empu, para pandai besi. Dan informasinya nih benda, katanya dia datang sendiri tanpa ada yang membawa. Dia datang sendiri dan informasinya benda ini masih ada. Nah, cuman kita nggak boleh memegangnya, karena kalau memegang sesuatu terjadi. Entah itu apa, nanti kita telusuri, kita tanya-tanya lagi, kita lihat seperti apa sih bendanya itu. Sisa dari peninggalan sang empu yang aduh lupa, nanti kita tanya namanya siapa. Yuk kita jalan. Nah, kita harus jalan kaki di sini untuk mencapai tempat pujuk, kata orang Madura, pujuk dari para pandai besi. Di sini tuh ada pandai besi juga. Tuh Bapak. Yuk. Pak. Ini memang masyarakatnya adalah para pandai besi. Kita masih mau minta izin dulu kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillah kita dapat izin. Amin ya. Keluar le. Ini peninggalan di luar ekspektasi saya. Saya berpikir ada sebuah alat seperti yang saya katakan, yang saya pikirkan, ternyata hanya seperti ini. Tapi ini adalah peninggalan sejarah. Diletakkan di dalam musola. Nah, itu ada ini adalah musola. Dan di sebelahnya tadi kita sempat rembukan untuk meminta izin kepada si pemilik. Coba kita ngobrol, tanya-tanya lebih dalam tentang benda peninggalan sejarah ini. Miring. Miring ini pasir lah. Norma keluar dulu. Norma keluar. Pun wis deh. Kamera butuh dulu. Ini kok boleh pakai ini. Itu boleh. Jadi waktu kusen ya.
Ada pegangnya deh. Langkir sa katahanan, langkir sa katahanan. Oh, ini kita orang marahnya terus nanti tanah. Ini kan cucian berbetong nanti bertimur. Ini kan pengkoman nama saya mau nih sama saya pengkoman ini. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, alhamdulillah kita mohon izin tadi kepada pihak keluarga yang mewarisi benda tersebut. Boleh dikatakan tuh benda sangat bersejarah ya bagi masyarakat masyarakat Paterongan ya, khususnya para pandai besi. Karena benda ini sangat mistis sekali sampai detik sekarang. Nah, kebetulan Bapak di sebelah saya ini tidak bisa bahasa Indonesia juga. Harus mau tidak mau kita pakai bahasa daerah yaitu bahasa Madura. Pak, saya. Udah Madura. Engki, saya Pak. Oke, saya. Alhamdulillah. Asmana panjenengan Pak Sera Pak? Saki. Saki. Ya, baru Pak Hafid. Pak Afid. Bapak nggak anak. Oh. Pokoknya Saki namanya Saki. Oh, nama sendiri Pak Saki. Oke. Ini adalah Bapak Saki yang salah satu yang diwariskan Pak ya. Saya warisi panjenengan Ki. Oke. Pak ini kapan bulan mulon ini kok pada muncing berjajan bernabe tuh. Selamat dan. Oh, katanya Pak Saki setiap bulan Maulid itu akan ada semacam selamatan. Juga harus menyiapkan 7 tumpeng, 7 warna 7 tumpeng Pak ya. Kona aja, kalau perenginan itu kona aja mencetak ke, cetak aja munceng anu mau tumpeng ini kau tuh kabar reba ini, kacil senapora boleh telur. Oke. Katanya Pak Saki selain tumpeng harus ada kaki ayam dan kepala ayam. Oke. Kemudian gimana Pak? Tacin pote ini kan sabakan ini, rekan sabakan ini anu nih makan anu. Oke. Tumpuk ke. Oke. Oh, katanya Pak Saki selain tadi ada 7 tumpeng, kemudian ada apa nama tadi Pak? Jajanan pasar ada 7 untuk ya dikatakan sesajen untuk benda tersebut, benda keramat kalau boleh saya katakan. Pak Hafid, mon kula oleh oneng, asal Kak Dinto dari Kak Dim mana Pak Hafid? Dari ini kan oneng dari barang Bengkalan, Cungpereng. Kini kan cereng oneng makai matuan ni kerja norona, pakai lah keker kan ni kabanya sa minta ni kadereta na. Kaya lo pareng aki bi matuan ni. Semuanya masuki minta, hanya apa anang jere-jere, mga apa, kolopay ko. Oke. Intinya adalah benda tersebut itu datang sendiri katanya ke sini. Oh gitu. Ternyata benda tersebut menurut informasi beliau ini dan disaksikan oleh banyak orang, saksian banyak pagi, saksian banyak tadi bahwa benda ini tidak dibawa, namun dia datang sendiri, dia jatuh ke tempat langsung ke musola ini. Nah kemudian Pak Saki, neka lambek cepon panjenengan gelok saya cerita dan pula lambek lo usah panasin, lo usah pokol. Dimen katin apa neka cerita nah? Babak to apa di Geman apa di Todi apa ada apa nih? Geman neka di Geman. Oke, asal cepon neka lo panas ada apa? Lo panas neka. Benne peret neka, tumpu ka selam neka. Peret kilo bulan neka apa? Besen pemasok ke dalam tapi apa Pak? Ke dalam neka. Oke. Besen lah. Yang tete kayak peret, sali oper pakai peret neka bibuju. Rekan lo bulan apa neka? Kalau jajaran saat malam bulan ni kan terus jual sagemi, pas jual telur bibuju bini. Neka mau. Nah, menurut informasi Pak Saki tadi dikatakan dulu ketika sesepuh dulu ya ke pandai besi menggunakan benda tersebut itu tanpa dibakar. Dibakar Pak ya, dibakar cuman apinya itu tidak panas, besinya tidak panas, malah dingin, cuman apa ya boleh dikatakan cuman diurut besi itu udah ngikuti dia apa kehendak mau bentuk apa, dia cuma diurut katanya. Kalau sekarang kan beda, setelah dipanasi ya kalau setelah dipanasi kan perlu
dipukul. Kalau pakai itu dulu ternyata katanya cuman di tuh katanya kata orang Madura bilang eperet itu semacam diurut. Namun san semangken me perlu pokol anak apa Pak? Ya bulla nih kapo sada mangke. Bulla. Anak apa nih kah? Penyebab akan penyebabnya Pak? Yang kisah baga bulla nih kapo. San mangken san marin di kekera diwujud pah bulla apa lo ning teku. Apa lo cucur butuh bini nih kah? Kalau cucur kalau jual segemi apa jual telepolo. Lah ini kepah bulla apa? Oh, begini teman-teman. Sekarang dulu zaman cerita yang seperti yang saya katakan tadi, namun ada perubahan dikarenakan dia si pewaris mungkin ya atau istrinya istrinya yang istrinya yang punya benda tersebut itu melanggar dari apa yang dipesankan oleh si empunya, yaitu beliau mengatakan begini, celurit ini kalau dari keris. Oh, dulu dia dibuatnya untuk keris. Oh, mohon maaf diralat ternyata benda tersebut untuk membuat keris. Nah, ya. Oke. Nah, ternyata dulu melanggar. Ini ceritanya si istri konon katanya si istri ini melanggar dari perintah si empunya. Si empu dia membuat sebuah keris. Awalnya tidak panas, dia hanya membentuk menggunakan diurut saja. Namun ketika dipesankan kepada istrinya, jika ada yang mau membeli keris ini, tolong dijual hanya seharga 25.000. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Namun faktanya si istri tadi melanggar, dia menjualnya seharga 30.000. Nah, dari melanggarnya tadi dari perintah si empunya tadi, berubahlah. Yang tadinya besi panas, awalnya besi itu panas, dingin maksud saya. Nah, sekarang dia berubah menjadi panas karena melanggar dari apa yang disampaikan. Begitu Pak ya, dari pujuk lake katanya Pak ya. Oke, di pujuk lake. Itulah cerita singkat tentang benda bersejarah bagi warga Paterongan, Kecamatan Gelis ini. Sampai sekarang konon katanya kita tidak boleh menyentuhnya. Kalau menyentuh, mau nyeting apa Pak? Ya belum apa kayak nyeting. Kalau nyeting tanah, kan aku lo bisa mau kayak ngapain ya ke tanah. Kalau nyeting tanah lo bisa. Ya iya matu aja Pak, lo sehat. Pas kayak tabu sakit. Mau nyeting nih kah? Ya bener kayak nyeting. Coba nyeting nih ke tanahnya. Coba nyeting tanah. Jadi makin tak nika lo tabu rebe kina. Tempat dan nika. Kau cang musak ini, kau cang pada suki ini. Lo tabu rebe makin. Terus makan, tempat dan nikah. Oh, ternyata boleh dipegang, cuman jangan sampai benda tersebut ditaruh langsung ke tanah. Kalau ditaruh langsung ke tanah, itu akan ada apa ya, semacam mungkin ada kutukan atau apalah, kurang lebih seperti itu. Ya, itulah obrolan singkat saya dengan Bapak Musaki Pak ya. Bapak Musaki sebagai pewaris dari benda tersebut. Benda tersebut adalah alat untuk pepandai besi, dulu digunakan untuk membuat keris. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa seperti biasa setelah tombol subscribe-nya dipencet, jangan lupa tombol loncengnya juga dipencet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye Pak. Bye-bye. Bye-bye.